seharusnya kita itu mendukung deklarasi laskar-laskar Wali Songo, baik dari Kesultanan yaitu Laskar Alap-Alap, terus untuk Demak laskar apa, kan banyak laskar lah. Ini Sabilillah yang diketuai oleh Gus Abbas Buntet, ini harus kita dukung lah. Karena apa? Wali Songo adalah pintu gerbang dan Kesultanan untuk pengembalian sejarah bangsa Indonesia. Karena apa? Sejarah bangsa Indonesia itu kan dilindungi oleh Cagar Budaya dan Kementerian Pariwisata. Jadi siapapun yang membelokkan sejarah atau pendukung pembelokan sejarah, baik nasab kuburan maupun nasab apapun, itu harus kita lawan, karena mengotori bangsa ini gitu loh. Nah, kalau nggak kita lawan ya bagaimana? Nah, ini kan kemarin sudah mencoba melayangkan surat ke Cagar Budaya, sudah diterima, katanya akan ditindaki. Kita lanjuti, kita tinggal bikin surat ke Presiden, sudah tadi malam tinggal ngirim, nanti tindak lanjuti. Kemudian advokat-advokat, pengacara-pengacara, pengawal organisasi, itu kan di organisasi ada bagian Menkumham, pengacara-pengacara yang akan membantu mengawal hukum daripada ormas ini. Ini kalau memang tidak dilanjuti ya kita bergerak gitu loh. Rame kan itu Arya ngomong kita harus menjaga yang alim-alim. Ya, yang alim kan harus dipertanyakan. Umpama dulunya dikira Habib Alim yang ada di Balawi, yang ya harus dipertanyakan masalah nasab sendiri, masalah alim sendiri gitu loh. Dan ngalim itu harus ada aturan kan, ada speknya gitu. Istawal ma'u wal khosabah, jadi ada standarnya. Jadi jangan asal ngalim, jangan kayak Arya ngomong orang alim, dia ngaji enggak kok ngomong orang alim, digori ahli fantadi rusaah, kan merusak itu. Kalau tidak punya ilmu, jangan ngomong alim gitu. Meneng kena opo, konten sing liyane kan akeh, ngerusak itu. Dan apakah tadi ada yang bertanya ke saya gini, oh Arya kan ngomong gini, Muhibbin Habib Lutfi, mari kita dukung Habib Lutfi. Didukung apanya? Wong Toreko itu gantian, kepemimpinannya gantian setiap 5 tahun sekali, ya kan? Nah, kita ganti. Kalau tidak sesuai kengalimannya di mana? Toreko itu milik siapa? PBNU aja gantian, presiden aja gantian, mau dikuasai sendiri. Arya itu kadang-kadang lucu, nggak tahu sejarah. Sudah saya tunjukin itu. Kalau kamu ingin tahu masalah pemba'alawiyan, itu dimulai tahun 90 ke sini. Baru ada kuburan pemba'alawiyan, apa pemba'alawiyan gitu. Jadi penghabiban buku-buku penghabiban itu kan mulai baru kemarin sebetulnya gitu loh. Jadi dilacak aja itu gitu loh, nanti berbenturan. Arya lagi kan ngomong gini, kalau memang dituntut Habib Lutfi, buat apa nuntut Habib Lutfi? Oh, dia yang berbuat kok gitu. Ya kan sudah ada dinas itu kan, jalan Cagar Budaya, ngapain nuntut coba kalau sudah ada dinas Cagar Budaya? Makanya perbedaannya diamnya Habib Lutfi dengan, saya tanya sama Arya, bedanya diamnya Habib Lutfi dengan Kesultanan itu apa? Diamnya Habib Lutfi karena takut, ya kan? Diamnya Habib Lutfi karena takut. Nah kalau diamnya Kesultanan beda, sudah dilindungi sejarah, ya kan? Yaitu lembaga Cagar Budaya dan Kementerian Pariwisata, ya kan? Kita ngapain nuntut Habib Lutfi ya? Kita harusnya menanyakan kepada itu dinas pariwisata dan Cagar Budaya, dan kemudian membuat surat ke presiden. Terus pasti aman itu loh. Jadi pemerintah harus turun tangan ya? Ya tidak turun tangan, memang kewajiban dia, tidak harus. Memang kewajiban dia. Lah Kesultanan ngapain ribut-ribut? Ya kan? Wong yang dibelokkan itu sejarah bangsa.
bukan sejarah kesultanan. Sejarah bangsa yang dilindungi negara, cagar budaya adalah kesultanan yang menjadi. Kalau kebetulan pejabatnya nggak paham persoalan ini gimana? Yang nggak paham ya dibubarkan aja Kementerian Pariwisata dan Departemen Cagar Budaya melalui EDPR. Ya kita makanya di sini kan organisasi ini kita punya bagian Menkumham, bagian HAM, bagian hukum hak asasi manusia dari yang dikawal oleh pengacara-pengacara, semua kelompok kita, kelompok saya, terus kelompok Sabilillah ada bagiannya masing-masing. Lah kita gabung, lah kemudian ditopang masyarakat, diajukan. Jadi nggak penting ini masalah nggak penting ngurusi Habib Lutfi, apalagi Arya nggak penting. Jadi tugasnya YouTuber apa Mbak sekarang? Ya menyuarakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Apakah kita akan tinggal diam sejarah kita diacak-acak? Apakah persatuan kita diacak-acak diam hanya karena nasab? Padahal di Indonesia itu ada suku berapa? 13.000 lebih, ya kan? Itu belum suku yang WNI, Cina, India, Amerika, Afrika yang ada di Indonesia, Arab, ya kan? Loh, kok ini satu bentuk kelompok mau pamer kekuatan dengan alasan nasab ke Rasulullah. Di sini nanti dulu, Rasulullah itu hubungannya sudah melalui Menteri Luar Negeri, jangan langsung. Nggak boleh itu. Nah ini tugas kita, menyuarakan sebagai sarana edukasi dan motivasi, atau kalau dalam Islam itu saling ingat mengingatkan, watawasobil haqi watawasobi sober. Ya apa sih? Hubul watan minal iman, katanya NU nyanyi ya. Hubul waton minal iman gimana itu? Jalal waton, jalal waton, jalal waton, jalal waton, apa? Minal iman apa piye? Aduh. Hubul waton minal iman, endi buktine? NU ya diam, ada Habibnya, ya kan ini diam. Mana jalal waton? Wong sudah beda, itu kan walatan bisus apa bil batil wataktumlah. Sudah berbeda itu. Aturan negara dengan aturan agama. Dilin wahasapin, ada agama harus ada dunia. Enggak boleh agama aja, mau beragama di mana? Itu nggak boleh. Semua itu ada aturan. Bedakan Indonesia dengan ulama. Kan gini ya, ada satu hadis gini. Al ulama'u inda sobil jadid. Ulama itu bisa menempat di mana saja ya. Tapi kan ulama dulu seperti Wali Songo. Apakah membuat budaya Arab di sini? Tidak kan? Apakah membuat peradaban Arab di sini? Tidak. Dia justru mengikuti Indonesia dengan wayang, ya kan? Kemudian membubarkan terah, ya kan? Dari sudra dan lain sebagainya, ya kan? Itu Wali Songo. Berarti Wali Songo itu ulama yang bisa menyesuaikan, tidak merusak budaya orang lain. Loh, kalau kita merusak budaya orang lain, merusak budaya tetangga kita, keluarga tetangga kita, bolehkah? Nggak boleh. Ada undang-undangnya nggak? Ada. Yang kita pertanyakan kan kita bertanya itu. Kenapa Anda? Anda sudah diakui WNI, ya kan? Kok nggak mensyukuri gitu? Kalau gitu disyukuri apa likufri? Pasti likufri. Kalau syukur nggak begitu. Mana contoh orang dulu yang tidak menyesuaikan? Wali Songo mana yang tidak Sunan Bonang? Siapa yang tidak menyesuaikan dengan budaya Indonesia? Apakah dia kemudian menunjukkan agama yang berbeda ke Arab-Araban? Tidak. Karena apa? Dia tahu hayatul qalbi. Karena dia tahu ala inna fil jasad mulkho. Karena tahu dia itu ada rasa. Teman Allah itu adalah sebuah hati, ada rasa, ya. Enggak kayak sekarang main dalil, enggak tahu posisi dalil. Gitu. Jadi cuma perintah-perintah, kalau Qurannya kan atak murunan nasabil dewi watan sonahan susat watabuna. Cuma cerita-cerita kebenaran orang tuh ndelok cangele dewi, ya. Itu loh bro, harus kita perjuangkan. Mari bersama-sama kita sisihkan waktu untuk memberikan edukasi kepada anak bangsa, yaitu saling ingat mengingatkan. Kewajiban kita kan bagi orang Islam harus saling ingat mengingatkan kan. Kalau dalam Islam bahasa untuk ngeteleng yo itu edukasi gitu.
pesan terakhir. Ya, pesan terakhir buat saudara-saudara se-Indonesia, mari kita jaga bangsa Indonesia, sejarah bangsa Indonesia, yaitu hubul dengan satu statement, hubul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman.